Kava adalah blockchain layer 1 yang menggabungkan kecepatan dan juga skalabilitas dari Cosmos dengan dukungan pengembang Ethereum. Saya ulang sekali lagi, menggabungkan kecepatan dan juga skalabilitas dari Cosmos. Kok gitu? Kenapa bisa begitu Kava? Karena singkatnya, Kava itu dibangun di atas Cosmos SDK. Buat teman-teman yang udah lama subscribe channel ini dan sering nonton video saya, pasti tahu kalau saya termasuk fans garis kerasnya Cosmos dengan tokennya Atom, kemudian juga Cardano, Matic, dan juga tentunya Shiba. Oke. Kenapa saya suka Cosmos? Singkatnya, karena Cosmos itu menghubungkan antar rantai jaringan, antar blockchain itu jadi saling terhubung, dapat saling terkoneksi, saling berkomunikasi, saling berinteraksi karena adanya Cosmos. Dengan kemampuan interoperabilitas dari Cosmos dan juga dukungan dari pengembang Ethereum, menjadikan Kava menurut saya salah satu DeFi yang cukup menjanjikan ke depannya. Cukup berpotensi sih menurut saya ke depannya. Sebab skalabilitas dari Kava itu cukup bagus juga loh. Karena Kava memanfaatkan konsensus Tendermint Core. Sebagai informasi tambahan aja, konsensus Tendermint Core itu mampu menyelesaikan 10.000 transaksi per detik. Dengan finalitas transaksi hanya 1 detik aja. Jadi, terbukti keputusan Kava menggunakan Cosmos SDK menurut saya tepat, terlepas dari saya fans garis kerasnya Cosmos ya. Saya rasa perlu disclaimer dulu nih, bahwa video itu bukan video saran investasi, apalagi video saran keuangan. Bukan banget ya, itu hanya video bentuk sharing saya aja tentang apa yang saya ketahui dari cryptocurrency. Ada beberapa hal yang saya suka dari Kava. Yang pertama itu dari program stakingnya. Jadi kalau kita staking di Kava, itu rewardnya akan berubah-ubah. Rewardnya itu 3-20% per tahun. Rewardnya atau returnnya itu ditentukan dari seberapa banyak pengguna program staking dari Kava itu sendiri. Sebagai contoh, kalau misalnya pengguna staking dari Kava itu besar, banyak gitu yang makainya, maka rewardnya itu akan mengecil sampai minimal 3% per tahun. Kalau misalnya lagi sedikit orang-orang yang staking di Kava, rewardnya itu akan naik terus sampai sekitar 20% per tahun, maksimalnya 20% per tahun. Nah, yang diharapkan oleh pengembang atau orang-orang berkepentingan di Kava, rewardnya itu sekitar 7% per tahun. Jadi 7% itu cukup besar ya sebenarnya, sama aja kita kayak deposito jatuhnya sih. Tapi kalau sekarang tuh kalau nggak salah lagi di sekitar 5% per tahun. Jadi memang berarti lagi cukup banyak orang-orang yang staking Kava. Terutama karena ada mainnetnya sebentar lagi. Dan kita akan bahas mainnetnya juga di video kali ini. Jadi tonton videonya sampai habis. Terus yang kedua, kenapa banyak orang mau pegang token Kava? Karena singkatnya gini deh, ketika kita pegang token Kava, kita tuh sama kayak, atau mirip-mirip lah gitu, kayak kita punya saham di bank sentral suatu negara. Kenapa bisa gitu? Karena kita juga akan terlibat dari setiap kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Kava. Kita juga bisa ikut menentukan berapa sih suku bunga yang layak ketika Kava ini atau ya DeFi-nya digunakan oleh orang lain. Jadi karena itu saya rasa cukup banyak orang yang mau pegang token Kava juga. Yang ketiga menurut saya karena tokenomiknya. Jadi tokenomik Kava ini menurut saya cukup bagus karena ada sistem pembakarannya. Sebagai contoh gini aja langsung ya. Kita tahu Kava itu kan fokusnya ke DeFi. Kava itu fokusnya ke platform pinjam meminjam. Nah, ketika kita misalnya meminjam USDX, kemudian kita ingin mengembalikan USDX itu. Ketika kita ingin mengembalikannya, kita tuh harus membayar stabilitas fee. Itu sekitar 5% dari kita pinjam itu, kalau nggak salah sekitar 5%. Intinya 5% lah. 5% itu akan dibakar. Jadi dia ada pembakaran. Pertama dia ada permintaan karena token Kava-nya diperlukan untuk membayar stabilitas fee-nya itu 5%. Kemudian juga setelah dibayar, token itu tidak dijual tapi dibakar. Terus yang keempat itu ada Kava Pioneer Program. Kava Pioneer Program ini sebenarnya kayak program pengembangan ekosistem atau program pengembangan rantai jaringan lah. Intinya saya suka program ini. Saya suka Kava Pioneer Program. Kenapa? Karena tujuan utama dari Kava Pioneer Program itu adalah membawa 100 pengembang terbaik di Ethereum ke rantai jaringan Kava. 100 pengembang terbaik di Ethereum ditarik ke Kava. Bukan tarik sih ya, jatuhnya lebih kayak, ayo dong lu bikin juga dong di Kava gitu maksudnya. Nah kalau kayak begitu kan gimana? Artinya ekosistem Kava akan semakin bertumbuh.
banyak aplikasi, banyak dApps di situ, Web3 lah gitu segala macam itu akan ada di Kava. Dan ketika itu terjadi, tentu pelaku retail juga akan mau menggunakan Kava. Kenapa? Karena di Ethereum gas fee-nya lebih mahal, transaksinya lebih lambat. Kalau di Kava lebih cepat dan juga lebih scalable, lebih memiliki scalabilitas yang lebih tinggi gitu. Dan itu juga secara nggak langsung membuat jaminan bahwa Kava akan terus berkembang. Terus selanjutnya yang lagi agak rame karena sebentar lagi mau ada event dari Kava. Yang pertama itu adalah launchingnya Kava Foundation dan juga kalau nggak salah launching token mint dari Kava. Kalau Kava Foundation tujuan itu memang dia dibuat sebagai organisasi nirlaba yang tugasnya memberikan nasihat kepada Kava DAO dan juga komunitas. Sedangkan untuk token mint-nya itu intinya ingin menjadikan Kava sebagai token tata kelola resmi dari DAO Kava. Itu sih sebenarnya ya event biasa aja ya, nggak biasa sih sebenarnya, event yang bagus lah karena kedepannya dengan ada Kava Foundation tentu akan lebih banyak ide-ide ataupun juga nasihat untuk kemajuan Kava kedepannya. Tapi nggak berhenti sampai situ. Jadi video ini tuh tujuannya untuk ngebahas potensi Kava kedepannya. Dan ketika kita membahas potensi Kava kedepannya, kita nggak bisa lepas dari event yang satu ini, yaitu event Mainnet Kava, Mainnet 1.0 Kava. Fitur yang paling penting dari Kava itu disebut arsitektur co-chain. Arsitektur co-chain itu memungkinkan pengembang membangun dan juga menyebarkan proyeknya dengan EVM ataupun juga membangun dan menyebarkan proyeknya dengan Cosmos SDK dengan interoperabilitas tanpa batas di antara keduanya. Jadi pengembang itu bisa memilih mau menggunakan EVM atau menggunakan Cosmos SDK. Dan ketika dia sudah memilih, itu tetap memiliki interoperabilitas tanpa batas. Ini yang paling penting atau fitur paling penting dari Kava. Kalau kita lihat gambarnya, ini seperti otak kanan dan juga otak kiri. Jadi, satu sisi dioptimalkan untuk pengembang ekosistem Cosmos, satu sisi lagi dioptimalkan untuk pengembang ekosistem Ethereum, sedangkan yang di tengah, translator modul akan membuat dua sisi tadi bekerja sama secara mulus dengan skala besar. Seluruh jaringan akan didukung oleh mesin konsensus Tendermint, diamankan oleh validator dan pemangku kepentingan dan diatur oleh Kava DAO. Saya mengutip tulisan dari Mediumnya yang ditulis pada tanggal 4 Februari 2022. Di situ dikatakan bahwa gabungan TVL dari Cosmos dan juga Ethereum itu lebih dari 674 miliar dolar. Ethereum memiliki pengembang aktif bulanan mencapai lebih dari 4.000 pengembang ekosistem open source dan sekitar 1.360 dApps yang aktif. Kemudian untuk di ekosistem Cosmos itu lebih dari 260 proyek sedang dibangun di Cosmos SDK dengan 33 zona aktif terintegrasi dengan IBC dan menyelesaikan beberapa ratus ribu transaksi lintas rantai setiap hari. Saya rasa Kava itu ingin membuka sebuah pusat pengembangan yang dapat menyatukan kedua ekosistem ini, menyatukan Cosmos, menyatukan Ethereum menjadi satu jaringan, dua rantai tanpa batasan. Saya rasa perkembangan Kava ke depannya akan sangat bagus ya, karena gini, Kava itu cukup cerdas, orang-orang di belakangnya itu cukup cerdas. Jadi mereka membuat sebuah program, tadi kan program pengembangan ya, namanya itu Kava Pioneer Program. Dengan Kava Pioneer Program itu akan membuat 100 pengembang terbaik Ethereum mengintegrasikan programnya atau dApps-nya ke Kava. Itu yang pertama, dengan Kava Pioneer Program. Terus yang kedua, setiap rantai jaringan, saya selalu bilang juga, jika dia memiliki kompatibilitas dengan Ethereum, dia akan memiliki pertumbuhan yang cepat ke depannya. Sedangkan Kava ini bukan hanya kompatibilitas dengan EVM atau Ethereum Virtual Machine, tapi memang salah satu fokusnya ke situ. Gitu. Walaupun dia dibangun di Cosmos SDK, dia tetap punya fokus bisa disebutnya ya, mengintegrasikan atau memiliki kompatibilitas yang lebih daripada biasanya. Terus juga mereka dibangun di atas Cosmos SDK. Dibangun di atas Cosmos SDK sama saja mereka bisa berkomunikasi dengan banyak blockchain lainnya. Nah, jadi ketika dia sudah memiliki kompatibilitas yang bagus dengan EVM, itu akan memudahkan proyek-proyek lain untuk memigrasikan proyeknya ke Kava supaya bisa cepat dan juga scalable. Kemudian Kava juga dapat berkomunikasi dengan mudah karena bantuan Cosmos SDK tadi. Jadi buat saya, kedepannya Kava sebagai salah satu platform DeFi ini cukup berpotensi.
Nah, ketika saya sudah mengatakan seperti itu, biasanya akan muncul pertanyaan. Jadi, setelah mainnet nanti, Kava akan terbang dong harganya? Jawabannya, menurut saya, belum tentu. Oke, belum tentu loh. Kenapa belum tentu? Karena gini, kita belajar di tahun kemarin, tahun 2021, ketika Cardano, dia mainnet September ya, kalau nggak salah tanggal 11, harganya setelah itu drop. Bahkan sebelum mainnet tanggal 9, dia harganya mulai turun, sampai sekarang ya. Sekarang sih maksudnya ada sideways lah gitu. Ya itu wajar. Kenapa bisa begitu? Karena itu disebut dengan aksi spekulasi pasar. Jadi ada orang-orang yang suka berspekulasi terhadap news, terhadap berita. Jadi belum tentu nih ketika nanti dia mainnet, dia harganya akan terbang. Hati-hati juga. Kalau teman-teman mau masuk, ya silahkan aja, itu urusan kalian. Kalau kalian nggak mau masuk juga urusan kalian. Tapi saran saya tetap selalu hati-hati karena banyak banget pelaku pasar. Kalau kalian pengen masuk untuk jangka panjang, ya itu aturlah strateginya gimana, entah DCA, entah akumulasi, entah apa, terserah kalian lah. Saya nggak maksud itu, cuman jangan bereaksi karena dia mau mainnet terus berharap atau berpikir ini akan langsung terbang tokennya, harganya. Belum tentu juga. Pertama karena kondisi ekonomi makro sedang tidak bagus, terus yang kedua juga ya tadi saya bilang ketika mainnet justru di situ mungkin akan banyak aksi jual orang-orang yang buy on rumor, sell on news. Jadi tetap selalu berhati-hati. Tujuan saya membuat videonya itu sekali lagi untuk berbagi tentang apa yang saya ketahui dari kripto, terutama tentang Kava. Bukan video saran investasi, apalagi video saran keuangan. Bukan ya. Itu aja video kali ini, semoga bermanfaat. Thanks for watching.